Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fernandus Pian dengan NPM 2404010284 kelas G193 mata kuliah Bela Negara. Di sini saya akan memaparkan artikel yang telah saya buat yang berjudul Implementasi Nilai-nilai Bela Negara sebagai Landasan Mahasiswa Ilmu Komunikasi, Analisis Penyebaran Hoaks Tsunami pada Pidijaya 2025. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 3 dan juga Pasal 31, bahwa setiap warga memiliki kewajiban dalam upaya bela negara. Karena bela negara bukan hanya tanggung jawab TNI dan Polri saja, namun tanggung jawab seluruh masyarakat Indonesia. Saat ini, bela negara bukan hanya tentang fisik dan peperangan saja, namun dapat dilakukan oleh berbagai profesi dan bidang studi. Hal ini sesuai dengan UU Nomor 3 Tahun 2022. Bela negara adalah sikap atau upaya yang dilandasi oleh 5 dasar-dasar bela negara, seperti cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi, rela berkorban bagi bangsa dan negara, serta memiliki kemampuan awal bela negara. Di era digital seperti sekarang ini, penerapan bela negara sangat diperlukan, mengingat saat ini serangannya bukan hanya tentang fisik dan juga senjata saja, namun juga melalui media digital. Tantangan bela negara di era digital seperti sekarang ini adalah maraknya penyebaran hoaks. Hoaks adalah penyebaran informasi yang sengaja dilakukan tanpa adanya verifikasi lebih lanjut. Penyebaran hoaks yang berkelanjutan dapat menimbulkan kesesatan dan juga menimbulkan kepanikan bagi masyarakat Indonesia. Salah satu penyebaran hoaks yang terjadi akhir-akhir ini adalah hoaks tsunami yang terjadi di Pidijaya 2025. Berita hoaks ini tersebar melalui media sosial tanpa adanya verifikasi lebih lanjut oleh BMKG. Akibat dari berita hoaks tersebut menimbulkan kepanikan warga, evakuasi yang tidak terkoordinasi, serta bahkan korban jiwa. Kasus ini memperlihatkan bahwa informasi yang menyesatkan tidak hanya menimbulkan kepanikan, tetapi juga dapat mengganggu ketertiban sosial bahkan membahayakan masyarakat. Nah, artikel yang telah saya buat ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana mahasiswa ilmu komunikasi dalam menanggapi hoaks, khususnya pada hoaks tsunami pada Pidijaya 2025. Analisis ini berpaduan pada 5 dasar-dasar bela negara sebagai landasan utama. Nah, yang pertama adalah sikap cinta tanah air. Sikap cinta tanah air dapat mendorong mahasiswa ilmu komunikasi untuk menyampaikan informasi yang benar dan akurat, bukan sekedar hanya untuk viral saja. Yang kedua adalah sadar berbangsa dan bernegara. Ketika mahasiswa memiliki rasa kesadaran berbangsa dan bernegara, mahasiswa akan lebih berhati-hati dan sadar bahwa setiap informasi dapat membahayakan publik dan mengganggu ketertiban sosial. Yang ketiga adalah setiap ada Pancasila sebagai ideologi negara. Hal ini dapat diwujudkan melalui praktik komunikasi yang menjunjung tinggi kemanusiaan, persatuan, dan juga keadilan sosial. Mahasiswa ilmu komunikasi dapat berupaya menyampaikan informasi tanpa menakut-nakutin atau mengeksploitasi kepanikan masyarakat, sejalan dengan prinsip Pancasila yang menekankan persatuan bangsa. Yang keempat adalah rela berkorban untuk bangsa dan negara. Berdasarkan berita hoaks tsunami di Pidijaya 2025, mahasiswa ilmu komunikasi dapat menjadi relawan informasi secara digital. Mahasiswa dapat aktif membagikan klarifikasi resmi, memberikan edukasi mitigasi bencana, menyebarkan nomor darurat, dan menenangkan warga melalui media digital. Dedikasi waktu dan tenaga dan pikiran ini dapat menjadi bentuk rela berkorban bagi bangsa dan negara. Yang kelima adalah memiliki kemampuan awal bela negara. Dalam kasus hoaks PD 2025, mahasiswa ilmu komunikasi memiliki alat tempur berupa literasi media, analisis framing, komunikasi krisis, edukasi konten digital, dan produksi pesan yang efektif. Dengan kemampuan ini, mahasiswa ilmu komunikasi dapat membantu masyarakat agar tetap tenang dan juga tidak terjebak dalam hoaks. Secara keseluruhan, 5 nilai-nilai dasar bela negara ini dapat saling melengkapi dan juga dapat menjadi landasan utama bagi praktik mahasiswa ilmu komunikasi, agar setiap praktiknya dapat mengutamakan kesejahteraan dan juga keselamatan masyarakat Indonesia. Berita hoaks tsunami PD 2025 membuktikan bahwa ancaman terhadap negara bukan hanya berbentuk fisik dan juga peperangan saja, namun juga dapat melalui digital seperti hoaks yang juga dapat membahayakan keselamatan warga. Implementasi 5 nilai-nilai dasar bela negara sebagai landasan utama mahasiswa ilmu komunikasi menunjukkan bahwa komunikasi juga memiliki peran penting dalam pertahanan non-militer. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memprioritaskan akurasi informasi, literasi digital, dan juga edukasi konten. Hal tersebut dapat menjadikan mahasiswa ilmu komunikasi berkontribusi terhadap bela negara. Sekian dari saya, terima kasih. Apabila ada kesalahan dan juga apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.